Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Bulanar Hadisaya dari kelas 95. Hari ini saya akan membuat makanan hasil dari bioteknologi konvensional, yaitu tape ketan, di mana bahan utamanya adalah beras ketan dan juga ragi. So, let's get started. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bioteknologi pada kelas 9 ini. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Agen di sini tidak seperti FBI atau CIA, tapi berupa mikroorganisme yang mau membantu proses bioteknologi. Berdasarkan dua jenis agen bioteknologi digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan genetika secara alami. Sedangkan bioteknologi modern merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA selain prinsip mikrobiologi dan biokimia. Hari ini saya akan membuat salah satu makanan Indonesia, yaitu tape ketan. Makanan tradisional Indonesia tape ketan ini juga hasil dari bioteknologi sederhana atau bioteknologi konvensional yang dibuat dengan menggunakan mikroorganisme berupa jamur Saccharomyces cerevisiae. Bahan yang digunakan di sini adalah 1 liter beras, 4 lembar daun pisang, dan 3 buah ragi untuk fermentasinya. Dan alat yang digunakan di sini adalah panci untuk mengukus dan juga toples untuk menyimpan tape. Yuk langsung ke pembuatannya. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita mematuhi protokol kesehatan terlebih dahulu, yaitu dengan mencuci tangan supaya tangan kita dipastikan bersih untuk memulai kegiatan ujian praktik ini. Langkah pertama adalah cuci beras ketan hingga bersih, kemudian beri air untuk merendamnya. Setelah itu diamkan semalaman atau 8 jam supaya beras lebih empuk. Setelah direndam, pindahkan beras ketan ke dalam pengukus untuk dimasak hingga matang. Masaklah beras ketan hingga matang, jangan terlalu lama karena itu akan membuat beras menjadi lembek. Setelah matang, pindahkan beras ketan tersebut ke atas tampah yang sudah dilapisi daun pisang secara merata. Kemudian diamkan sekitar 4 jam sampai beras ketan tersebut mendingin. Langkah berikutnya adalah pemberian ragi. Parut ragi mengelilingi beras yang sudah dingin sampai rata, lalu aduk supaya tercampur menyeluruh. Ulangi hal seperti ini sebanyak 2 kali. Kemudian masukkan beras ketan yang sudah tercampur ragi itu ke dalam toples. Letakkan daun pisang di atasnya dan tutup rapat supaya jamur pada ragi dapat bekerja dengan baik. Simpanlah toples di tempat yang gelap. Usahakan untuk tidak terkena matahari karena itu akan membuat tape ketan mudah basi atau berair dan asam. Diamkan itu selama 2 hari 3 malam supaya jamur dapat beraksi di sana. Setelah 3 hari, ambil kembali tape ketan yang sudah berada di dalam tempat yang gelap tadi, kemudian lihatlah hasilnya. Apabila hasilnya seperti ini dan juga airnya seperti ini, tandanya tape ketan berhasil dibuat. The last part, sajikan tape ketan di mangkuk atau piring sesuai selera dan tape ketan pun siap untuk dinikmati.